waktumu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu, Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi.
penghormatan terakhir bagi saudara kita, teman kita, Kasih Rumangun. Beliau tadinya berkantor di Pandanamon, Jayapura, dan meninggalnya di Jayapura di saat beliau lagi kerja. Untuk riwayat hidup dari beliau nanti akan dibacakan oleh teman kita ini dari pihak keluarga, dan selanjutnya kami bacakan susunan acara kita di pagi hari ini. Sambutan pertama dibawakan oleh perwakilan dari keluarga besar Bang Danamon. Sambutan kedua dari pihak keluarga yang akan diwakili oleh Ibu Sherly C. Hartapada, dan sambutan ketiga dari Paroki Katedral Kristus Raja yang akan diwakili oleh Ketua Dewan Bapak Kris Tuturo. Keempat, misa pelepasan jenazah yang akan dipimpin oleh Bapak Pastor Paroki Pater Paris SPD. Yang kelima, penghormatan terakhir untuk almarhum Pak Aceh. Yang keenam adalah pengantaran jenazah ke tempat pemakaman umum di Rufeng. Adapun rutenya nanti kita akan melewati, kita masuk di lorong sebelah kiri saya, terus putar melalui jalur atas sampai di lampu merah Maranatha. Kita akan belok kanan mengikuti ke bawah di pelabuhan sampai di tempat pemakaman umum. Kami mengundang kita semua untuk hadir dalam pemakaman dari almarhum ini. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada adik kita Elin untuk membacakan riwayat hidup dari almarhum. Riwayat hidup almarhum Bapak Kaspar atau biasa dipanggil KC Rumangun. Tempat kelahiran almarhum Bapak Kaspar Rumangun lahir di Desa Werlilir, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku pada tanggal 6 Januari tahun 1973. Riwayat pendidikan. Almarhum memulai pendidikan dari bangku sekolah dasar di SD Naskat Faan Werlilir pada tahun 1980 sampai dengan tahun 1986. Almarhum melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah pertama di SMP Budi Mulia Langgur dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1989. Almarhum kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah atas di SMA Sanata Karya Langgur dari tahun 1989 sampai dengan tahun 1992. Almarhum melanjutkan pendidikannya ke jenjang strata 1 di Universitas Patimura Ambon dari tahun 1992 sampai kemudian diwisuda pada tahun 1996. Almarhum setelah selesai menamatkan kuliahnya di Universitas Patimura Ambon, almarhum kemudian memutuskan untuk merantau ke kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Riwayat pekerjaan. Almarhum memulai karirnya dengan bekerja di PT Bank Danamon Indonesia Tbk dengan posisi sebagai transfer atau inkaso cabang Sorong dari tanggal 7 Agustus tahun 2000 sampai dengan 28 Februari tahun 2001. Kemudian almarhum diangkat sebagai CSA atau admin kredit
pada Bank Danamon Cabang Sorong dari tanggal 1 Maret 2001 sampai dengan 30 Juni tahun 2004. Kemudian almarhum diangkat menjadi BRO atau marketing kredit dari tanggal 1 Juli 2004 sampai 31 Januari tahun 2011. Kemudian almarhum diangkat lagi menjadi branch manager SNE cabang Sorong dari tanggal 1 Februari tahun 2011 sampai 31 Januari 2012. Almarhum ditugaskan ke Manokwari dengan jabatan yang sama sebagai branch manager SNE di Bank Danamon cabang Manokwari dari tanggal 1 Februari 2012 sampai dengan 31 Januari tahun 2017. Almarhum kemudian ditugaskan lagi sebagai branch manager SND 12 di Bank Danamon cabang Timika dari tanggal 1 Februari tahun 2017 sampai dengan 31 Januari tahun 2021. Dan yang terakhir, almarhum ditugaskan ke Jayapura dalam jabatan yang sama pula sebagai branch manager SND 12 di Bank Danamon cabang Jayapura dari tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan beliau wafat. Riwayat keluarga. Almarhum menikah dengan Nyonya Febian Supit, putri dari pasangan Bapak Joni Supit dan Ibu Wilhelmina, Selasa pada tanggal 5 Oktober tahun 2002. Riwayat penyakit. Pada hari Jumat tanggal 5 Maret tahun 2021 sekitar pukul 1 siang, almarhum mengalami sakit pusing dan oleh rekan kerja dilarikan ke Rumah Sakit Katolik Profita Kota Jayapura. Almarhum setiba di rumah sakit sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Almarhum menjalani perawatan selama 3 hari di rumah sakit dan kemudian dinyatakan meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 7 Maret tahun 2021 pada pukul 6 sore. Dalam usia 48 tahun, 22 bulan, dan 1 hari. Almarhum meninggalkan 1 orang istri dan 2 orang diantaranya anak beliau, Patrick Ariel Vladimir Rumangun dan Juan Marcelo Rumangun. Demikian riwayat hidup singkat almarhum Bapak Kaspar Kace Rumangun. Baik, terima kasih Elin atas pembacaan riwayat hidup. Kami ingatkan untuk kita semua bahwa ibadah kita ini masih menerapkan protokol kesehatan. Tolong untuk dijaga baik-baik, masker dipakai baik-baik, supaya jangan ada yang antara kita ini yang kena corona. Kace masih muda, lahir tahun 73. Saya dengan beliau dan juga ada teman namanya Toar Kapoyos, Pak Nixon yang hadir di sana saat ini dari Bank Danamon Ibu Heni, kita dulu sama-sama di Bank Danamon. Tapi rahasia kehidupan kita tidak pernah tahu. Jadi walaupun kondisi kita sehat, kita jaga makan, terus olahraga teratur, itu yang diterapkan oleh Pak Kace. Tetapi rahasia hidup itu tidak pernah kita tahu. Tiba-tiba beliau sakit dan meninggal. Itulah kuasa Tuhan yang jadi pertanyaan untuk semua manusia. Kapan dan di mana kita meninggal kita tidak tahu. Lebih lanjut, kami beri kesempatan kepada Ibu Heni atau yang mewakili untuk
memberikan sambutan perwakilan dari keluarga besar Bank Danamon. Silakan. Manajemen Bank Danamon, tempat di mana Bapak almarhum Kakek bekerja. Selanjutnya saya akan membacakan ucapan berbelasungkawa dari manajemen Bank Danamon. Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam ibadah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai rekan kerja dari almarhum Kaspar Rumangun. Pada kesempatan ini, kami akan sampaikan terlebih dahulu riwayat singkat pekerjaan rekan, saudara, sobat kami selama bekerja di Bank Danamon sebagai berikut. Kaspar Rumangun, nomor induk pegawai 00013664. Riwayat pekerjaan selama di Bank Danamon Indonesia Tbk adalah sebagai berikut. Rekan, saudara, sobat kami Kaspar Rumangun ini masuk Bank Danamon tanggal 7 Agustus tahun 2000 dalam usianya yang ke-27 tahun 7 bulan dengan memulai posisi di bagian pertama, transfer atau inkaso dengan periode 7 Agustus tahun 2000 sampai dengan 28 Februari tahun 2001. Kedua, CSA atau admin kredit 1 Maret 2001 sampai dengan 30 Juni tahun 2004. Ketiga, BRO atau marketing kredit dengan periode dari 1 Juli tahun 2004 sampai dengan 31 Januari tahun 2011. Keempat, Business Manager Small Medium Enterprise cabang Sorong dengan periode 1 Februari tahun 2011 sampai dengan 31 Januari tahun 2012. Kelima, Business Manager Small Medium Enterprise cabang Manokwari dengan periode 1 Februari 2012 sampai dengan 31 Januari tahun 2017. Keenam, Branch Manager SND 12 cabang Timika dengan periode 1 Februari tahun 2017 sampai dengan 31 Januari tahun 2021. Dan ketujuh, Branch Manager SND 12 cabang Jayapura dengan periode dari 1 Februari tahun 2021 dan tanggal 5 Maret 2021 pada siang hari sempat tidak sadarkan diri dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Profita Jayapura dan sempat dirawat di sana sampai dengan pergi ke rumah Bapa di surga. Itulah riwayat rekan kekasih kami Kaspar Rumangun. Dan pada kesempatan ini pula kami menyampaikan ungkapan perasaan sebagai bentuk penghormatan dari manajemen Bank Danamon dengan rasa belasungkawa dan rasa empati yang mendalam atas berpulangnya rekan kekasih kita ini. Selama beliau bekerja sangatlah memberikan inspirasi yang baik kepada kami dengan sebagai teman, tim, bahkan pimpinan kerja di cabang. Bahkan beliau pun sangat bersahabat dengan siapapun. Hal ini dapat kita lihat dengan begitu banyaknya ungkapan karyawan Bank Danamon yang berduka dengan cara mengucapkannya turut berduka cita atas kepergiannya ini melalui media sosial yang ada. Dan atas nama manajemen Bank Danamon, saya dan rekan-rekan cabang Sorong yang hadir saat ini mewakili manajemen Bank Danamon menyampaikan turut berduka cita yang mendalam atas kepergian rekan kekasih kami, Bapak Kaspar Rumangun. Selamat jalan rekan kami yang baik, Om KC, Kakak KC, Bapak KC, Pak Kaspar Rumangun, menuju rumah Bapa di surga. Tenang dan damailah di sana bersamanya.
dan kepada Ibu Febian Veronica Supit dan Ananda Patrick Arial Rumangun dan Ananda Juan Marcelo Rumangun serta seluruh keluarga besar dari almarhum dapat kami sampaikan tabah dan kuat dalam menghadapi ini semua. Terkadang memang Tuhan menyapa kita sebagai umatnya melalui caranya yang tidak biasa. Salah satunya dengan mengambil nyawa orang-orang yang sangat kita cintai. Namun percayalah bahwa segala rencana Tuhan adalah yang terbaik. Semua ujian yang diberikan pasti ada hikmahnya. Marilah kita mendoakan agar sahabat kami, Kaspar Rumangun ini, tenang di sisinya dan diberikan tempat terindah. Kita semua tahu bahwa kepergian seseorang yang sangat dicintai memang sangat menyakitkan. Namun, lebih menyakitkan lagi jika kita tidak bisa mengikhlaskan kepergiannya. Biarkan dia yang meninggalkan kita tenang di alam sana. Demikianlah ungkapan dari kami sebagai perwakilan rekan-rekan almarhum dan manajemen Bank Danamon. Mohon maaf jika dalam penyampaian ini ada kata-kata atau ungkapan yang kurang berkenan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom. Rancanganku adalah bukan rancanganmu. Keluarga Rumangun Supit yang kekasih, saya hadir di tempat ini mewakili pastor paroki katedral, pengurus dewan paroki, dan umat kurang lebih 26 lingkungan dan 2 saksi yang berada di katedral. Sosok sahabat, teman, sering ada perjumpaan. Ketika di sana ada perjumpaan, di sana pula ada cinta. Kami pernah bercerita, kami pernah berdialog tentang sebuah kehidupan, dan beliau kurang lebih 2 periode sebagai sekretaris Dewan Paroki. Dan pernah juga beliau menjabat sebagai ketua Orang Muda Katolik Katedral. Banyak hal, banyak memori dan catatan tersendiri bagi kami semua. Kami sungguh kehilangan sosok ini. Kami juga pernah bertemu dan bercanda tentang hari ini, hari esok. Tapi akhirnya kami berpisah pula dengan almarhum karena tugas dan tanggung jawab beliau yang sudah disampaikan tadi dari Bang Danamon. Dan terakhirnya pada hari Minggu, pada misa ketiga, kami dengar informasi terakhir bahwa almarhum telah dipanggil Tuhan. Sekali lagi saya atas nama pastor paroki, seluruh teman-teman dewan paroki, lebih istimewa umat paroki katedral, menyampaikan turut berduka cita atas terpilihnya suami, bapak, teman sahabat kami, Bapak Rumangun. Semoga jasa kebaikan apa yang pernah almarhum tabur, akan saatnya beliau akan menabur pada saat yang tepat Tuhan. Sekali lagi, semoga rahmat Tuhan senantiasa merahmati istri dan kedua putra terkasih. Semoga kita yang hadir ini memberikan doa, dukungan agar iman istri dan anak-anak senantiasa diberkati Tuhan. Demikian, shalom, selamat siang. Dan pada sesi untuk misa pelepasan jenazah dari Bapak Kaspar Rumangun yang akan dipimpin oleh Pater Paris kepada Bapak Pastor. Ada
melimpahkan penghiburan iman kepada kita sekalian. Saudara-saudari, keluarga yang berduka, umat beriman sekalian yang terkasih dalam Kristus, sebuah teks dari nubuat Nabi, di puncak kehidupanku, aku menuju alam maut. Kita bersama-sama hadir di sini dengan rasa sedih hati untuk mengadakan upacara perpisahan dengan saudara, Bapak, teman Kaspar Rumangun yang telah meninggal dunia, meninggalkan keluarga dan kita semua. Ia menyelesaikan siara hidupnya dalam waktu yang Tuhan tentukan baginya. Maka kita sebagai orang beriman tidak harus putus asa seperti orang-orang yang tidak mempunyai harapan. Karena itu, marilah kita menaruh kepercayaan dan harapan kita kepada Kristus yang telah menghancurkan kekuasaan maut dengan kebangkitannya yang mulia. Karena itu juga, mari atas nama Dia yang sekarang terbujur kaku di tengah-tengah kita dan untuk kita masing-masing, kita mohon ampun dari Tuhan untuk semua salah dan dosa, kekeliruan dan kekilafan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Bapa dan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Allah, hanya Engkaulah yang dapat menghidupkan orang mati. Saudara kami, Kaspar Rumangun, percaya akan kebangkitan putramu dan mengharapkan hidup bahagia bersama Engkau. Kami mohon, bebaskanlah dia dari segala dosanya, supaya pada hari kebangkitan ia menikmati kemuliaan-Mu. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Keluarga yang berduka, umat beriman sekalian yang terkasih dalam Kristus, kita mendengar dari Injil Matius kisah tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Namun ini bukan berarti bahwa yang bodoh itu selalu yang bodoh atau yang didiskreditkan dalam Injil ini adalah selalu gadis-gadis atau perempuan. Hanya mau menggambarkan bagaimana orang-orang Israel punya pandangan terhadap perempuan. Maka dalam kisah seperti ini yang ditonjolkan adalah gadis-gadis. Tapi sebenarnya dapat terjadi bagi kita semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Bahwa dapat terjadi orang berlaku bijaksana dan lain waktu berlaku bodoh. Maka saudara-saudari yang terkasih, Tuhan mengajak kita untuk memilih menjadi yang bagaimana dalam kehidupan kita.
ketika waktu pengantin datang itu tidak jelas, atau karena kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Kita harus memilih menjadi salah satu dari bijaksana atau menjadi bodoh. Tentu bodoh dalam kitab suci itu bukan berarti tidak tahu apa-apa, tidak berpengetahuan, tetapi artinya tahu namun pura-pura tidak tahu. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai manusia, umat yang beriman kepada Tuhan, tentu pilihan untuk menjadi bijaksana adalah pilihan yang ingin kita ambil, ingin kita raih, ingin kita pakai dalam hidup sehari-hari. Dan sebaliknya, pilihan menjadi orang-orang yang bodoh, yang tahu tapi pura-pura tidak tahu itu tentu kita ingin hindari, atau paling tidak kadang-kadang tanpa sadar orang jatuh ke dalamnya. Karena itu saudara-saudari terkasih, Tuhan mengajak kita untuk memilih dan memilih seperti Dia. Bagaimana para rasul bersaksi akan kebaikan, kabar gembira, cinta kasih, pengampunan, dan semua perbuatan-perbuatan baik yang diperbuat oleh Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Kita harus juga karenanya menjadi saksi akan semua kebaikan itu. Kalau keluarga atau rekan-rekan kerja atau umat paroki katedral yang diwakili ketua dewan paroki bersaksi akan kebaikan Dia yang telah terbujur kaku di tengah-tengah kita, itu hal yang baik yang harus kita perbuat dan kita pakai dalam hidup sehari-hari sebagai manusia. Bersama juga dengan ini, saya ingat suatu kisah yang terjadi di akhir 2 abad yang silam. Beberapa orang berlayar dari wilayah Fakfak bagian timur datang ke Kei. Di sana mereka berkata kepada orang-orang di Langgur, sekolah-sekolah dan para misionaris di sana, kami ingin punya iman seperti yang dimiliki oleh Pastor Lekop Amardeville. Kamu tahu setelah itu guru-guru dari Kei datang dan mengajar iman di tanah ini. Mereka datang ke Brongkendik di timur Fakfak. Mereka datang ke Kokonau di sebelah barat Timika. Mereka datang ke wilayah Pulau Hendrik, saya lupa, mungkin Pulau Yosudarso namanya sekarang, di daerah Merauke. Lalu menyebar terus masuk ke pedalaman, melalui sungai-sungai, mendaki pegunungan, menuruni lembah-lembah untuk menghantar iman sebagai terang yang membawa kehidupan, kebenaran, perdamaian, damai sejahtera, sukacita, dan kegembiraan bagi tanah ini. Maka kalau Bapak Kasparumangun dalam kesaksian keluarga, rekan-rekan kerja, dan umat paroki katedral buat yang sama, saya mengajak kita semua sebagai umat beriman, baik yang Turki atau turunan Kei, maupun juga orang-orang lainnya, mari memberi kesaksian hidup kita yang baik dalam aktivitas dan rutinitas kita setiap hari, baik Anda sebagai orang beriman maupun juga sebagai warga masyarakat. Berilah kesaksian hidup yang baik supaya Tuhan yang memperhatikan setiap manusia dalam kehidupannya berkenan pada kehidupan kita, sehingga di waktu akhir kita boleh berbahagia bersama-sama dengan Tuhan.
bahwa Tuhan tidak melupakan janjinya kepada umat beriman untuk menghadirkan keselamatan. Itu betul. Maka kita semua harus secara bersama-sama dalam iman dan kepercayaan yang kita miliki. Mari berilah kesaksian hidup yang baik dalam keseharian kita, dalam seluruh aktivitas kita. Tentu dengan tindakan-tindakan, tutur kata, aktivitas-aktivitas yang datang dari kebijaksanaan. Kita juga karena itu mengucap syukur kepada Tuhan untuk rahmat yang dianugerahkan kepada Bapak Kaspar selama hidupnya, untuk kebaikan-kebaikan dan kebijaksan-kebijaksanaannya dalam pekerjaan dan dalam kehidupan bersama umat manusia lainnya. Tapi peristiwa ini harus memberi kita sebuah kesadaran baru bahwa dalam puncak kehidupan kita selalu menuju ke alam maut. Setiap kali usia kita bertambah, umur kita berkurang. Setiap kali kita menjadi sesuatu, maka laporan pertanggungjawaban kepada Tuhan itu senantiasa harus kita siapkan. Mungkin saudara kita, saya kurang tahu itu organisasi Bank Danamon atau pekerjaan-pekerjaan di luar sana, sekarang berada dalam puncak karir, saya tidak tahu. Tapi umur yang ideal untuk mencapai semua kebaikan, mencapai semua impian yang diperlukan seorang manusia. Belum tua, masih sangat muda, dengan saya beda 10 tahun. Atau juga anak-anak dan keluarga belum merasa patut kehilangan dia, tapi lihat Tuhan mengatur dan kita tidak bisa lepas dari penyelenggaraan Tuhan. Sekarang atau hari Minggu yang lalu, dia menemui nasibnya. Ajal datang. Tuhan memanggil dia. Besok mungkin saya, lusa kamu salah satu, minggu depan kalian lagi salah satu. Kita tidak tahu. Tapi karena itu sebagai umat beriman dan warga masyarakat yang hidup di tengah-tengah dunia, mari memberi kesaksian hidup yang baik bagi kemanusiaan dan bagi alam ciptaan Tuhan. Tentu bagi umat Katolik di masa-masa ini, dalam masa puasa, tobat, suatu masa untuk semakin beriman dan semakin solider, kita ditantang sambil terus diajak untuk beri kesaksian hidup yang baik itu dalam seluruh kehidupan kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, dalam iman akan Tuhan yang memperhatikan kehidupan kita masing-masing, baiklah kita mewujudkan niat untuk hadir dalam diri kita masing-masing agar kita mau menjadi orang-orang baik yang berkenan di hadapan Tuhan, dan niat itu kita terapkan dalam hidup sehari-hari agar pada waktu kita mencapai akhir dari usia kita, Tuhan berkenan akan kehidupan kita. Kita berdoa semoga Dia yang terbujur kaki yang hendak kita serahkan kembali ke hadirat Tuhan Allah yang Maha Kuasa, boleh menjadi pendoa bagi keluarga yang ditinggalkannya dan orang-orang yang mengenalnya, agar kebaikan-kebaikannya terus terpancar melalui orang-orang dekatnya, agar rahmat dan sukacita dari Tuhan datang bagi kita dan manusia seluruhnya. Tuhan, Engkau mengajak kami untuk berkumpul di sini
dan dalam iman yang sama akan Engkau penyelamat, kami serahkan kembali dia ke dalam belas kasihan-Mu. Amin. Parumangun yang telah meninggal dunia ini, Engkau terima ke dalam kemuliaan bersama putra-Mu yang mempersatukan kami dengan dirinya dalam sakramen cinta kasih-Nya yang agung ini. Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dialah yang telah menumbuhkan harapan kokoh akan kebangkitan mulia, sehingga kami yang sering takut akan maut yang tak terelakkan itu, sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang telah dijanjikan kepada kami. Oleh karena itu, sebagai umat beriman, kami yakin bahwa hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan. Bahwa suatu kediaman abadi tersedia bagi kami di surga bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir. Maka kami permadah memuliakan Dikau bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Silakan duduk.
yang tabah, kita memberikan penghormatan terakhir kepadanya, karena kita berharap bahwa ia akan bangkit untuk kehidupan kekal bersama Kristus yang telah diimaninya. Maka air suci akan direcikan atas dia sebagai lambang pembaptisannya, dan jenazahnya akan dilupai, supaya keharuman amalnya berkenan kepada Tuhan. Hai para kudus dan para malaikat Allah, datanglah menyongsong saudara kami ini, dan hantarkanlah dia kepada Kristus di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Semoga Kristus menyambutmu, sebab dialah yang memanggil engkau. Semoga para malaikat menjemput dan mengiringi engkau sampai ke pangkuan Abraham di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Tuhan, berilah dia istirahat kekal dan sinarilah dia dengan cahaya abadi di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, kepadamu kami serahkan saudara kami Pascal Romangun ini yang telah meninggal dalam Kristus. Semoga bersama Kristus pula ia bangkit untuk kehidupan kekal. Kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan anugerah yang kau limpahkan kepadanya sewaktu hidupnya di dunia ini. Dengarkanlah permohonan kami,
Kaki selama jalan sudah. Atau kita nanti ya ikut lagi ya. Ada kakek, coba tinggal di kampung baru kan. Tidak tahu Siti tidak bisa. Kakek,
terkasih, sebelum berpisah dengan saudara Bapak kita terkasih Kaspar Romangun, marilah kita mengucapkan selamat jalan kepadanya. Semoga doa dan salam yang kita ucapkan pada makam ini melambangkan cinta, meringankan duka dan meneguhkan iman kita. Sebab kita berharap akan berjumpa lagi dengan saudara kita ini dalam keluarga abadi, yaitu bila Kristus datang sebagai pemenang atas maut untuk mengumpulkan semua sahabatnya dalam kerajaan Bapa. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, kehidupan dan kematian kami berada dalam tangan-Mu. Engkau telah memanggil saudara kami, Kaspar Romangun, dari kehidupan di dunia ini menghadap hadirat-Mu. Dengan hati sedih kami berdiri di sini untuk membaringkan jenazahnya dalam makam. Namun dengan penuh harapan kami menantikan kebangkitan. Sebab Kristus telah bangkit sebagai yang pertama dari antara orang-orang mati. Maka kasihanilah dia ya Tuhan, kasihanilah dia, dan terimalah dia dalam pelukan cinta-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka menjumpai seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu, jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelannya demikian juga. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, bertepatan dengan kematian Yesus, banyak sekali hal ganjil terjadi. Orang membagi-bagi pakaiannya, membuang undi atas jubahnya, orang-orang mencela, dan lain sebagainya. Mungkin juga dalam kehidupan dan di akhir-akhir kehidupan seseorang, hal yang sama terjadi. Tapi itu tentu bukan hal yang penting dan hal yang perlu. Memperebutkan apa yang menjadi milik dia yang meninggal. Atau juga mencela dia yang meninggal karena perilaku-perilaku kehidupannya. Yang perlu dan penting adalah bahwa kita mempercayakan peristiwa yang dialami sekarang ke dalam penyelenggaraan Tuhan, karena Tuhanlah yang menyelenggarakan kehidupan setiap manusia.
Tuhan yang memberi kehidupan, Tuhan pula yang berhak untuk mengambilnya kembali. Tuhan telah mengambil kembali Kacerumangun dari kehidupannya, dari tengah-tengah orang-orang terkasih, dari tengah-tengah kaum kenalan, kerabat, handai tolan sekalian. Maka biarlah kita menyerahkan kembali orang terkasih ini kepada Tuhan yang sangat mengasihinya. Kita mendoakan semoga amal baiknya boleh dilanjutkan oleh orang-orang yang mengenalnya, keluarga dan kita semua. Dan kita memohonkan kepada Tuhan semoga Dia boleh menjadi pendoa bagi kita semua dalam hidup setiap hari. Mari melihat kenyataan orang meninggal sebagai waktu kita yang terbatas. Karena itu mari kita mengisi hari-hari hidup kita dengan semua kebaikan agar Tuhan berkenan pada kehidupan kita. Selamat jalan saudaraku, Kaspar Lumangun. Masuklah dalam kehidupan abadi dengan Tuhan, bersama Tuhan yang kau imani, dan jadilah pendoa bagi keluargamu sekalian. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau berbaring dalam makam selama 3 hari. Kami mohon sucikanlah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus makam ini, agar hamba-Mu Kaspar Lumangun yang kami istirahatkan di sini akhirnya bangkit bersama Engkau dan hidup mulia sepanjang segala masa. Amin. Peti jenazah dimasukkan ke dalam makam. Tahan pelan-pelan. Turun. Pelan-pelan. Tangan jari. Lagi tangan. Ya, sudah. Baik-baik dulu posisinya. Mukanya ke sini. Bapak ke sini. Taruh kepalanya. Ya, oke. Kain kasih lurus, kainnya. Kita telah berkenan memanggil saudara kita ini ke hadapan hadiratnya. Jenazahnya kita serahkan kembali kepada tanah, tetapi kita percaya bahwa Kristus akan mengubah tubuhnya yang fana ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Semoga Tuhan menerima dia dalam damai dan membangkitkannya untuk kehidupan kekal. Kita tahu bahwa ketika dibaptis kita disatukan dengan Kristus dan turut mati bersama dengan Dia. Saudara kita ini sekarang mati bersama dengan Kristus, semoga ia hidup pula dalam keadaan baru seperti Kristus. Semoga kuntum hidup ilahi yang telah ditanamkan dalam diri saudara kita ini mekar bagaikan bunga yang semerbak harum mewangi. Manusia diciptakan dari tanah dan ia kembali ke tanah. Semoga Kristus yang mengalahkan kebinasaan dan maut kelak memulihkan saudara kita ini dalam kebangkitan orang-orang mati. Saya mempersilahkan keluarga dan kita semua yang lain untuk menaburkan bunga dan tanah ke dalam. Mau Patrick dulu keluarga. Tabur bunga, silakan. Patrick dengan ini. Silakan. Yang
lainnya taruh di atas sana nanti di atas makan. Ini sudah. Teknik lanjut Pak. Silakan. Ini mana? Ada sudah. Mama. Hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau menangisi kematian Lazarus, semoga Engkau mengusap air mata kami. Marilah dinain, anugerahkanlah hidup kekal kepada saudara kami ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Engkau menjanjikan Firdaus kepada penyamun yang bertobat. Terimalah saudara kami ini dalam kebahagiaan di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara kami telah menerima sakramen pembaptisan. Semoga ia Kau gabungkan dalam persekutuan para kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara kami ini telah menikmati perjamuan tubuh dan darah-Mu. Perkenankanlah ia mengambil bagian dalam perjamuan surgawi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berduka cita atas kematian saudara kami ini. Hiburlah kami dengan harapan akan hidup kekal. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara-saudari terkasih, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang kita terima dari Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan mengamalkan amanat Ekaristi dan upacara pemakaman ini untuk terus melanjutkan kehidupan dengan senantiasa menanamkan jejak-jejak kebaikan sebagai kenangan yang pantas dikenang oleh orang-orang di sekitar-Mu. Dalam seluruh aktivitas dan rutinitas-Mu, juga perjalanan kembali saudara terkasih Kaspar Mangun kehadirat Allah yang Maha Kuasa, saudara-saudari senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, berilah dia istirahat kekal dan sinarilah dia dengan cahaya abadi. Semoga semua orang yang sudah meninggal beristirahat dalam damai. Amin. Makam itu. Segala anakmu patutlah nama itu hidup di batinku. Engkaulah nafasku yang menjaga di dalam hidupku. Kau ajarkan aku menjadi yang terbaik. Kau tak pernah